Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di kegiatan rutinitas kita yang terakhir, mungkin hari ini kita terakhir lah di Ramadan yang ke-27. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati Ustadz dan Ustazah, wabil khusus kepala sekolah kita, Ustadz Arif Baitika Rahman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan badan, diberikan kekuatan dan semangat dalam membimbing kami sebagai Ustadz dan Ustazah. Dan yang kami banggakan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan juga selalu diberikan kekuatan dan semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Masih muda, kalian masih panjang perjalanan kalian dan menempuh cita-cita kalian ke depan. Baiklah, untuk hari ini tausiah kita akan disampaikan oleh Ustazah Win, berhubung beliau dalam Ustazah Wiwin Astuti. Ya, beliau dalam keadaan masih kurang sehat dan akan digantikan oleh suami beliau. Ya, alhamdulillah suami beliau bersedia untuk menggantikan, mengisikan. Ya, ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ya. Dengan tema judul jujur. Ya, kejujuran atau jujur. Jujur ini salah. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti diuji dengan kejujuran kita. Ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang susah untuk kita ucapkan memang harus kita ucapkan. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu sesuatu yang menyakitkan atau bahasanya itu pahit, benar. Nah, tapi harus dikatakan bil ma'ruf lah, dengan sesuatu yang baik mengatakannya. Jangan juga dengan caci makian mungkinlah. Ya walaupun betul tapi dengan caci makian, dengan kata-kata yang kotor itu pun juga tidak baik. Hendaklah dengan kata-kata bil ma'ruf ya. Dan ini salah satu sifat Nabi dan Rasul, jujur. Kebalikannya yaitu kizib, yaitu bohong atau dusta ya. Dengan hormat kepada Ustadz Muhammad Yusuf, kami persilahkan dengan hormat. Oke, makasih banyak Pak. Ya, okay. Oke, Bapak Kepala Sekolah, ulun izinlah kalau salah mohon ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul untuk melakukan tausiah atau kajian keagamaan. Salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, pengikut beliau dulu sekarang ya akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi beserta Ustaz-Ustazah serta para santri sekalian yang berbahagia. Pasti sangat berbahagia karena tinggal beberapa hari lagi kita akan berhari raya, insya Allah. Oke. Baiklah, hari ini temanya tentang kejujuran ya, atau sidq kalau bahasa Arabnya, sidq, kejujuran. Tadi sudah disinggung juga
salah satu sifat dari sifat para rasul. Lebih-lebihnya ini Nabi Muhammad secara khusus ya dapat titel atau gelar Al-Amin karena kejujuran beliau. Ya, salah satu ayat yang menyinggung tentang kejujuran ini ada surah At-Taubah ayat yang ke 119 ya. Nah, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq atau orang-orang yang jujur, orang yang benar. Nah, dalam kaitannya dalam ucapan nanti kejujuran itu bisa dikaitkan dengan ucapan, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak sesuai antara ucapan dan isi hati itu nanti bisa berindikasi kepada sifat nifak atau sifat munafik ya yang biasa disebutkan sebagai ciri-ciri orang munafik yang mana itu lebih berbahaya dibanding ya. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat tersebut bisa ditafsirkan sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu billah wa rasulihi ittaqullaha wa raqibuhu biada'i fara'idhi wajtinabi nawahihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kalian muraqabah, merasa diintai oleh Allah. Jadi ini masalah hati ya. Nanti di buku yang lain itu tadi ada sempat Ustaz baca ya. Nah, maksudnya di sini sidik ini juga termasuk tugas hati, sama juga dengan ketakwaan. Takwalah kepada Allah dan selalulah kalian bermuraqabah. Muraqabah ini rasa diintai oleh Allah. Allah itu selalu melihat kita. Kan? Apapun yang kita lakukan, nah itu selalu dilihat Allah perasaan kita ya. Kalau kita kan kadang melihat Allahnya, itu nanti lebih tinggi lagi tingkatannya. Yang untuk yang ini kita disuruh secara terus-terusan untuk takwa dan muraqabah. Ya, rasa diintai. Bagaimana caranya? Bi'adai fara'idhihi wajtinabi nawahihi. Yaitu dengan cara menunaikan atau melaksanakan kefarduan yang Allah tentukan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baik larangan yang zahir atau yang batin, perintah zahir atau perintah batin. Nah, salah satu perintah zahir kan ya salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau misalnya ada kelebihan harta dizakati, ada kemampuan berhaji, pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu yang zahirnya. Dan juga termasuk kewajiban batin atau kewajiban batin ya, kewajiban yang kada nampak itu seperti sangka baik misalnya. Sangka baik kepada orang lain, jujur dengan diri sendiri dan lain-lainnya. Selain itu juga kita dilarang atau diperintahkan untuk menjauhi segala larangan Allah, larangan zahir atau larangan batin. Nah, salah satu larangannya nanti kan adalah berbohong, tidak jujur. Wa kunu fid dunya min ahli wilayati wa ta'ati takunu fil akhirati mas-sadiqina fil jannah. Dan jadilah kalian, kata Allah, di dunia ini termasuk orang-orang yang taat kepadanya. Nanti kalian pasti nantinya di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang siddiq di dalam surga. Nah, dari kita lihat ayat ini dan penafsiran Al-Maraghi, nah bisa dapat jaminan untuk orang-orang yang jujur masuk ke surga dan nanti dikumpulkan dengan orang siddiq. Mungkin kita kada siddiq atau sejujur mereka yang disifatkan oleh Al-Quran, tapi setidaknya semampu kita. Kan dalam kaidah fikih itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Semua yang tidak sesuatu yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya, maka lakukanlah sebahagiannya atau semampunya. Dengan misalnya aku ini kada kau jujur juga lalu dah sudah gitu. Berdusta aja kan dah terus kada. Nah, itu nanti putus asa, itu dilarang. Jadi semampu kita untuk mempraktikkan kejujuran ini. Wala takunu ma'al munafiqin alladziina yatanassaluna min dzunubihim bil kadzi wa yu'ayyiduhu bil halfi.
Dan janganlah kalian termasuk orang-orang munafik yang mana melakukan kebohongan, kemudian memperkuat kebohongan tersebut dengan sumpah. Biasanya kan kalau berpandir, uang kada percaya lalu pakai sumpah. Itu tanda orang munafik sudah. Nah, kalau misalnya orang itu jujur, biasanya memang kalau orang itu biasanya caranya jujur, pasti orang akan langsung percaya kan. Kada mesti kalau dengan tambah sumpah lagi. Biasanya ini karena orangnya sering tidak jujur, nah, lalu dia supaya orang percaya tambah dengan sumpahnya. Nah, itu salah satu sifat munafik ya, yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol innal kadhiba la yasluhu minhu jadalun wala hazlun. Kata Nabi, kebohongan itu atau dusta itu tidak selayaknya diucapkan, baik dalam keadaan sadar, maksudnya keadaan yang normal ya, atau ke dalam keadaan bercanda, keadaan serius atau bercanda, itu tidak selayaknya untuk diucapkan kebohongan tadi. Wala ya'idur rajul ibnahu summa la yunzizuhu lahu. Dan tidak selayaknya seorang ayah berjanji kepada anak, kemudian dia tidak menepatinya. Iqra'u in syi'tum. Kata Nabi, bacalah kalian ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Kemudian ada juga lagi sebuah hadis yang berkaitan dengan ayat ini juga, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kejujuran atau sifat jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan nanti akan membawa kepada syurga. Sebaliknya, dusta atau kebohongan itu akan membawa kepada dosa, dan dosa akan membawa kepada neraka. Innahu yuqal lisadiqi sidqun wa barrun, yuqal likadhibi kadhibun wa fajrun. Orang yang jujur itu biasanya disebut dia jujur kemudian dia akan berbuat baik, sedangkan orang pembohong atau orang yang berdusta itu dia berdusta kemudian dia akan berdusta kemudian dia akan berdosa. Nah, beda dusta berakibatkan dosa. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Seorang itu dia sungguh benar-benar berkata jujur, nah, sehingga dia nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai orang siddiq, orang-orang yang jujur. Dan orang itu seorang kalau dia berbohong nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pembohong di sisi Allah. Intinya sesuatu yang kita lakukan itu nanti akan dicatat. Nah, kalau orang itu memang terbiasa jadi pembohong, ya memang sudah dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kalau istilah guru kami dulu, kalau untuk anak atau santri yang selalu terlambat itu, nama kamu sudah ada di kantong saya. Maksudnya guru itu sudah ingat. Allah tuh tahu kalau ini pembohong, ini orang jujur, tahu aja. Ya itu sekarang. Maksudnya catatannya itu sudah ada. Nah, orang jujur ya tergantung kita aja lagi milih yang mana, mau jujur atau ada. Kata Ustadz tadi kan juga katakanlah yang jujur itu sekalipun itu pahit. Saya itu memang kejujuran. Nah, dan ada sebuah istilah kata mutiara kan atau mahfuzat itu, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang yang sedikit kejujurannya maka temannya juga akan sedikit. Sebaliknya berarti kalau orang itu jujur maka temannya juga banyak. Nah, kemudian kata Syekh Al-Maraghi, kebohongan itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun kecuali nanti ketika terdesak. Seperti misalnya dalam keadaan perang atau untuk mendamaikan orang yang berselisih atau ada yang lainnya lagi. Jadi banyak disebutkan di kitab Ihya ya tentang bab sidq ini. Ada beberapa hal yang diperbolehkan. Kemudian juga sebenarnya kalau orang yang berakal, kata beliau ini,
dia tidak akan tertipu dengan tipuan syaitan yang menyuruh untuk berbohong. Sebab kebohongan atau ketidakjujuran itu nanti akan membawa kepada kesalahan yang beruntun nanti ya. Kalau gara-gara berdusta di sini misalnya, kemudian nanti di tempat lain berdusta lagi dan seterusnya, bertimbang dan berlanjut. Kemudian kalau di dalam kitab, kitab lah, ini kada pintar kan jadi bakal buka kitab. Kadang materi itu kada di luar otak, jadi harus ada yang dibaca dulu. Ya, kemudian kata Syekh Habib Smith ya, dalam kitab beliau apa ini? Fawaidul Mukhtarah yang dicatat oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, kata beliau, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masa menuntut ilmu. Beliau berangkat dari satu tempat tinggal beliau menuju satu tempat. Dari Mekah beliau berangkat ke Baghdad dengan tujuan menuntut ilmu. Jadi rihlah ilmiah itu memang sudah ada dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya dari Samarinda misalnya belajar atau sekolah ke Banjarmasin itu biasa ya. Zaman dulu juga sudah ada rihlah ilmiah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani ini kata beliau, aku membangun urusanku itu dengan kejujuran. Jadi beliau punya prinsip untuk selalu jujur. Nah, pada suatu ketika beliau ketika melakukan rihlah ilmiah itu dari Mekah ke Baghdad, beliau diberikan uang oleh ibunya sebanyak 40 dinar. Dan ibunya menyuruh supaya selalu berkata jujur. Wa'ahadni ala sidqi. Dan ibuku tuh memasani aku. Ada pesan orang tua biasanya hanatullah kalau. Nah, bila di sekolahan jangan nakal lah. Nah, jangan mengambil untuk orang lah. Nah, kalau orang tua Syekh Abdul Qadir Jilani pesan kepada anak beliau yang menuntut ilmu untuk selalu jujur ya. Kemudian ketika sampai di Hamzan, nah satu tempat di pertengahan ini ternyata beliau diserang atau dikepung oleh para penyamun. Dan beliau kebetulan ketika itu beliau lagi berombongan kan, kafilah. Jika kada telak serangan, mungkin orang rombongan itu ada yang dagang, ada yang ilmu dan sebagainya di Bimbai. Ternyata rombongan kafilah itu diserang oleh penyamun. Kemudian dari salah satu penyamun itu ada yang menghampiri beliau lalu menanya, kamu bawa apa nak? Mungkin kalau anak lebih baik kan. Kamu bawa apa? Kamu kamu bawa apa? Pak Akbar tuh, kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku jawablah dengan sejujurnya, ulun diberi mama duit 40 dirham tagihan menuntut ilmu. Nah, kata orang yang memandiri sidin tadi, lalu beliau menangkap Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian menyerahkan kepada pemimpin penyamun itu, pimpinannya nih kan. Lalu beliau ditanya juga, kamu bawa apa? Kata pemimpin penyamun itu. Lalu kata beliau, jawab seperti yang awal tadi kan, menjawab punya uang 40 dinar saja. Kemudian kata kepala penyamun itu, ma hamalaka 'ala sidqi. Kenapa sih kamu itu bisa berkata jujur? Apa yang mendorong kamu untuk berkata jujur? Pada saat terdesak kan, hendaknya karena masih perjalanan kan, hasilnya hendaknya menyimpan harta kan supaya kada hilang. Tapi ini Syekh Abdul Qadir dengan tenangnya berkata jujur dan mungkin kalau disuruh menyerahkan beliau serahkan. Lalu kata kepala perampok itu, kenapa ikamnya hakunnya bepada kayak itu berkata jujur? Kalau beliau menjawab, ahad ni umi ala sedikit. Ulun dipesani mama supaya selalu jujur. Juga biasa kan pesani mama supaya jangan behujan karena jujur juga kan bepada. Nah, jadi itu pesan beliau, tadi kata pesan ibu beliau supaya selalu jujur. Fa akhaf an akhuna ahdana. Aku rasa takut, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau aku khianat atau menyalahi terhadap janji tersebut. Fasaha wa mazzaq thiyabahu.
Maka kepala perampok itu pun, perampok atau penyamun tadi pun berteriak, tidak. Wa mazzaqat thiyabahu, dan merobek pakaiannya. Faqala anta takhaf an takhuna ahda ummika wa ana la akhafu an akhuna ahdallah. Kata kepala penyamun atau perampok tadi, engkau takut untuk khianat terhadap janji atau pesan ibu engkau, sedangkan aku tidak merasa takut untuk khianat terhadap janji Allah. Nah, jadi apa ya? Mungkin si perampok ini ada aja iman-iman sedikit kan, tahu dengan Allah, janji kepada Allah. Tapi ya mungkin karena bawaan nafsu, jadi mau kadang mau ya terbawa nafsu tadi, sehingga melakukan kejahatan. Lalu kata beliau, summa amma birad dima akhadhu minal qafilati. Kemudian kepala penyamun setelah sadar dengan ucapan Syekh Abdul Qadir tadi, kalau beliau menyuruh para anak buahnya untuk mengembalikan harta-harta yang telah diambil dari kafilah tadi. Waqala ana ta'ibun billah ala yadaika. Kemudian kepala penyamun tadi mengatakan, saya bertaubat kepada Allah di hadapan engkau, wahai Syekh. Faqala man maka, kata Syekh Abdul Qadir, apakah ada yang lain lagi untuk bertaubat? Nah, anta kabiruna fi qatil tariq wa anta yaum kabiruna fi taubah. Kemudian kan karena yang bertaubat ini tutuhannya lah istilahnya atau pemimpinnya, maka anak buahnya pun semuanya taubat. Nah, kemudian kata anak buahnya, karena sampean ini yang menjadi pemimpin kami ketika merampok, ketika menyamun, maka ketika taubat pian juga tetap menjadi pemimpin kami. Fatabu jami'an bi barakatil sidqi. Maka mereka semuanya bertaubat dengan berkah kejujuran, berkat sidqnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kemudian selain itu tadi kan karena jujur dilarang, salah. Jujur itu diperintahkan, berarti larangan untuk berdusta atau berbohong. Al-amru bisidqi, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, kaidah fikihnya. Ketika ada perintah dengan sesuatu berarti nanti larangan sebaliknya. Kita disuruh jujur berarti kita dilarang untuk berdusta. Nah, kemudian dusta itu sebenarnya dosa dan dosanya juga dianggap besar. Itsmul kadzibi azim. Dosa dari kebohongan itu sebenarnya besar. Wa huwa munaqidun lil iman. Kata Syekh Smith, kata beliau, kebohongan itu bisa merusak atau bisa menghancurkan keimanan. Wa sahibuhu muta'arridun bisa babihi lil la'natir rahman. Dan orang yang bersifat dengan kebohongan atau selalu berbohong, maka dia menghantarkan dirinya untuk mendapatkan laknat Allah. Qala ta'ala, ini beliau berdalil dengan firman Allah, innama yafsar kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Kemudian ada juga ini tentang sebuah cerita Syekh Al-Bukhari ya, ketika beliau mencari hadis. Jadi beliau ini kan salah satu penulis hadis yang sangat populer terhadap karangan beliau ini. Karena beliau sangat selektif kah namanya itu? Ya, sangat hati-hati dalam penulisan dan pencarian hadis. Nah, ini pada suatu ketika beliau mencari hadis dari seorang laki-laki. Kemudian beliau melihat laki-laki yang akan dipinta hadisnya tadi, dia apa ya, seperti mau memberi makan. Nah, kalau ayam itu kan kur, nah itu mengiyalah beri makan kan. Nah, kali ini ada isyarat yang dilakukan oleh laki-laki ini seperti mau memberikan makanan kepada kuda itu. Nah, seolah kan misalnya dengan ada makan wadah, kan wadah itu ada makanan. Kemudian Imam Bukhari pun menanya, apakah memang di tempat itu ada makanannya? Kan mengiyau kuda supaya berharap, kemudian nanti akan beri makan. Apakah di wadah yang dianwakan ke kuda tadi memang ada makanannya? Kata laki-laki tadi, tidak ada. Tetapi aku supaya menyuruhnya berparak saja. Kuda tadi. Kemudian kata Imam Bukhari, aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta kepada
binatang. Kepada binatang saja berdusta beliau kada hakun mengambil dua hadis, apalagi kan berdusta kepada manusia. Nah, jadi kejujuran ini juga pertimbangan nanti di dalam penerimaan hadis. Kan ada sifatnya, salah satunya nanti sifat perawi itu harus jujur, adil. Dan kejujurannya nanti ya tadi bisa menyebabkan hadis itu misalnya diterima juga, nanti hadisnya bisa statusnya jadi rendah, setidaknya akan bisa dhaif, bahkan nanti bisa tertolak. Kalau secara khusus hadis yang diada-ada atas nama Nabi kan atau kebohongan itu namanya hadis maudhu'. Nah, ini kan memang misalnya mendengar dari gurunya dari gurunya sebuah hadis, tapi ternyata orang tuh ada punya cacat bisa berbohong kepada orang lain atau kepada binatang, maka orang tersebut kata Imam Bukhari, aku tidak mau mengambilnya sebab binatang aja dijustainya apalagi manusia itu. Kemudian kata beliau tidak selayaknya untuk berdusta. Seorang itu tidak selayaknya untuk berdusta sekalipun nanti kepada anak-anak ya. Anak sendiri ya misalnya. Biasanya kan ada yang mengutani anak supaya ya, sikap guring kan. Nah, saya ayo ada hantu. Nah, jadi itu kan sebenarnya berbohong kepada anak. Itu tidak selayaknya dilakukan kata beliau. Li'alla yata'allamu minhul kadzibah, supaya orang tua itu tidak dianggap sebagai guru dalam kebohongan. Jadi kan anak tuh bisa berdusta gara-gara orang tua. Itu kan orang tua tuh tujuannya baik, tapi caranya aja yang salah. Kalau misalnya hendak ini saya cepat guring, cari cara yang lain, jangan sampai berdusta tadi. Intinya nanti kalau apa yang dilakukan anak itu akan dapat bagian nanti orang tuanya, baik atau buruknya lah. Kalau itu nanti terkait perbuatannya, jadi ada hubungannya dengan orang tua. Nah, sama tadi kan misalnya anak itu tuh berbohong, nah karena dia juga terbiasa dibohongi oleh orang tuanya, baik misalnya dalam kesehariannya atau misalnya apapun halnya. Nah, kemudian dia berbohong, maka orang tuanya juga mendapatkan dosanya. Nah, salah satu ya tantangan orang yang punya anak. Jadi kalau belum diberi anak itu berarti Tuhan itu punya rahasia, punya hikmah yang kita tidak ketahui, kita tunggu aja. Nah, kemudian ada juga Abdullah bin Amir mengatakan ketika ini salah satu sahabat ya, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitina wa ana shaghirun fa dhahabtu li al-aba faqalat ummi ya Abdullah ta'ala hatta u'tiyaka faqala Rasulullah fama aradti an tu'tiyaka qala tamran faqala ama annaki law lam taf'ali lakutibat alayki kadzibatan. Nah, kata Abdullah bin Amir, salah satu sahabat Nabi ini, nah, Nabi pernah datang ke rumah kami. Nah, jadi Nabi itu kan memang orangnya sangat sosial. Sosialnya tuh baik masalah bergaul bersama sahabat atau sosialnya dengan hartanya dan sebagainya. Ini Nabi juga pernah berhilang ke rumah sahabatnya. Jadi bukan berarti itu jadi hina lah. Nabi kan orang hebat, lalu datang ke rumah murid, sahabat jadi hina kada. Hanya ustadz atau ustazah bilang ke rumah santri, ya itu kada jadi aib ya. Maka nanti bisa ya membuat kesan apa ya bahwa gurunya itu memang orang baik dan memang pengen memperbaiki anaknya. Nah, jadi Nabi datang ke rumah kami, kata Abdullah bin Amir, dan aku itu masih kecil. Nah, ini kan karena masih kecil ya pengalaman lah. Maka aku pun pergi, kan Nabi datang tuh karena kan mungkin biasa datang ke rumah Nabi, datang ke rumah Abdullah bin Amr, kemudian jadi aku anak dulu, aku main-main kan. Kemudian ibuku memanggil, "Hai Abdullah, kemarilah dulu, aku mau berikan sesuatu." Lalu Nabi mendengar hal itu, menanyakan balik kepada ibunya, "Wahai mamanya Abdullah bin Amir, kamu memberi apa gerang? Manggil anak tadi bujuran kada?" Yang mamanya inggih ulah memberi kurma nina, ya kan sampai jalanan jadi diberi makan dulu. Nah, lalu kata Nabi, seandainya ikam tuh memanggil atau manggil anak kemudian kada memberi sesuatu, kada melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan, maka engkau akan dicatat sebagai orang yang pembohong atau dicatat satu kebohongan, sudah jadi dapat satu dosa kebohongan. Nah, tadi kan sekalipun tadi kepada anak tidak selayaknya untuk berbohong.
apalagi nanti kepada orang lain, tadi termasuk kata Imam Al-Bukhari termasuk kepada binatang. Kemudian ada juga dari Ummi Kulsum radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi fa inna khairan aw yaqulu khairan." Nah, tadi kan secara umum dulu berbohong itu tidak diperbolehkan, kita dituntut untuk selalu jujur. Ada kata Nabi, seorang itu tidak dianggap sebagai orang yang pembohong ketika dia niat baik untuk mendamaikan antara manusia. Jadi kan jadi orang bersuluh kan namanya, nah, mendamaikan antara dua orang atau lebih yang berselisih. Jadi dia datang kepada yang A misalnya, berpandai ini, pada datang kepada B, kemudian pandai ini, supaya intinya supaya mereka berdamai, kada bakal lagi. Nah, termasuk nanti ketika dalam rumah tangga suami berdusta kepada istrinya, tapi untuk kebaikan lah, jangan karena kepada yang lainnya, atau istri berdusta kepada suaminya tapi niatnya baik supaya suaminya misalnya kada sedih, kada sakit hati atau yang lain-lainnya. Jadi intinya kejujuran itu memang dituntut dari kita, dan tadi kejujuran itu nanti kita keluarkan dari hati, sebab tadi kejujuran itu atau sidik itu tugas hati lah. Tugas hati nanti memerintahkan ini kada baik Bang. Jadi kan kita laksanakan karena kemuliaan hati tadilah, nanti dia dipasangkan dengan takwa. Takwa kan di hati juga. Nah, jadi sidik itu juga di dalam hati. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipaham. Nah, biasanya kalau di sekolah dulu ulun tuh disambat depan dirinya cepat banget, bisa kada paham. Nah, mohon maaf kalau misalnya kada paham, maka mudah-mudahan bisa dipahami aja lah, bisa diamalkan sama-sama dalam kehidupan sehari-hari, dan tidaklah yang menyampaikan lebih tahu dari yang mendengarkan. Mudah-mudahan bisa sama-sama mengamalkannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya. sama-sama. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan isi tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang jujur ini. Bagaimana kisah-kisah yang beliau jelaskan tadi, dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita acara yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Nasrullah. Acara apa? Iya. Ini mungkin ada tambahan dari Ustadz Arif. Cukup, Ustadz. Oh, cukup. Okay. Ya, alhamdulillah sudah banyak materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf ya, padat. Kemudian semua isi yang beliau sampaikan bersumber dari dari hadis, ayat Al-Qur'an, juga salafus saleh, para ulama yang memang bisa kita jadikan panutan, jadi contoh dan suri tauladan. Nah, pada intinya mudah-mudahan kita selalu bisa bersifat jujur, kata Ustadz Al-Ali tadi yang beliau kutip, walaupun itu dalam keadaan pahit, nah harus kita tetap berlaku jujur. Namun ada di sisi lain nanti yang memang ketika itu bisa membawa maslahat, nah itu bisa kita tidak berlaku jujur dalam artian kita lebih kepada mencari hal yang positif. Nah, kita ambil hal positifnya. Mungkin cukup untuk kegiatan tausiah kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yusuf yang hari ini berkenan beliau bisa mengisi kegiatan tausiah kita, dan kebetulan hari ini juga tausiah yang terakhir. Nah, yang terakhir. Nah, alhamdulillah kegiatan tausiah kita berjalan dengan lancar. Dari pertemuan pertama ini sudah episode yang ke-27. Nah, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa selalu berlanjut nanti, walaupun mungkin dari
tanpa adanya Ramadan bisa aja nanti kita laksanakan. Ustadz Ali insya Allah selalu siap, beliau memberikan nasihat dan mau izah kepada kita semua insya Allah. Mungkin cukup setelah Ustadz Arif, Ustadz Ali. Siap. Iya, ada Ustadz, ada tambahan Ustadz. Mungkin tambahannya itu kan berhubung sudah surat pemberitahuan tentang munakasyah, ya Ustadz Ustadzah dari Tahsin Tahfiz mengharapkan untuk dipersiapkan dari sekarang, ya. Baik itu ya kepada siswa-siswi agar bisa mempersiapkan, karena ketika kita masuk langsung mungkinlah kita langsung munakasyah. Nah mungkin itu persiapannya dari sekarang. Nah itu mungkin. Cukup kira-kira? Ya. Ya. Pengumuman gladi, Ustaz. Oke. Nah, jadi untuk berikutnya besok kan ini kayak kebetulan sudah hari terakhir kegiatan Ramadan kita. Besok kita sudah memasuki penutupan. Adapun kegiatan penutupan besok, insya Allah kita ada kegiatan khataman. Nah, jadi ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian mungkin nanti ada dari orang tua, perwakilan, kemudian juga ada kegiatan khataman, kemudian pengumuman prestasi, dan nanti ada insya Allah juara favorit. Nah, juara favorit. Nah, kemudian untuk persiapan besok kita akan mengadakan gladi habis ini. Nah, nanti yang tidak bertugas, yang mungkin sudah di-share oleh wali kelasnya masing-masing ke WA pribadinya, yang tidak bertugas dimohon bertahan di link Zoom ini untuk kita kegiatan gladi bersih untuk kegiatan besok, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Adapun yang tidak bertugas dipersilahkan untuk meninggalkan link Zoom atau live dan melakukan aktivitas kegiatannya yang lain, tadarus Al-Quran maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, mungkin cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, persilahkan buat yang lain yang tidak bertugas gladi hari ini untuk meninggalkan link Zoom. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz Muhammad Yusuf. Izin duluan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz.